Jangan sampai kebencian kita yang didasari atas sentimen politik itu membuat kita menjadi tidak hormat terhadap dasar negara, simbol-simbol negara, lambang-lambang negara. Itu kebiadaban menurut saya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, saya minta dengan hormat kepada bapak-bapak aparat Polri, teristimewa kepada yang terhormat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kalau aparat Polri tidak segera menindak secara tegas si manusia biadab bernama Helmi Felis ini, kalau manusia ini yang sudah beberapa kali melakukan provokasi tapi hingga saat ini masih bebas leluasa, ini terus dibiarkan, tidak ditindak tegas, tidak ditangkap, dan tidak diberi pembinaan, maka saya kira lebih bagus Kapolrinya diganti. Rakyat butuh Kapolri yang lebih tegas untuk menindak orang-orang yang tanpa moral dan tanpa adab menginjak-injak harkat dan martabat bangsa ini. Dan saya secara pribadi ingin sekali lagi menantang si Helmi Felis ini. Sekarang itu kan ada Om Deddy Corbuzier yang memfasilitasi orang tinju itu kan. Pertama anaknya sama si siapa itu, dan yang kedua ada Nikita Mirzani sama siapa lagi itu, duet tinju. Saya ingin tantang Helmi Felis, dan ini juga sekalian saya mau minta kepada Om Deddy Corbuzier, tolong fasilitasi saya dan Helmi Felis. Saya tantang tarung bebas. Sebagai anak bangsa yang tidak terima martabat bangsaku diinjak-injak oleh manusia bajingan yang tidak beradab ini, saya tantang si Helmi Felis untuk tarung bebas. Dan kalau Om Deddy Corbuzier berkenan, tolong fasilitasi saya dan Helmi Felis. Kalau dia terima tantangan saya siap tarung bebas dengan dia. Mati pun saya siap. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Kita lanjutkan terkait Helmi Felis yang diduga melecehkan Pancasila ya. Jadi kejadian serupa pernah terjadi di Sumatera Utara, di mana ketika itu orang yang diduga melecehkan Pancasila dengan memplesetkan Pancasila menjadi Pancagila itu diputus bebas ya, tidak dikenakan sanksi pidana ya. Ini saya lihat di Kompas.com, ada tanggapan dari seorang politisi Partai Demokrat, saya bacakan buat kita. Hakim bebaskan pengubah Pancasila jadi Pancagila, ini kata politisi Demokrat. Jakarta Kompas.com, politisi Partai Demokrat Didi Irwandi Syamsuddin mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Balike, Sumatera Utara terhadap Sahat Safi'i Gurning, seorang aktivis yang dianggap telah melecehkan Pancasila. Sahat sebelumnya didakwa karena menulis status di Facebook berisi plesetan dari Pancasila. Dalam status tersebut, Sahat menulis Pancagila beserta 5 sila yang mirip dengan sila pada Pancasila, namun dengan makna yang berbeda. Akibatnya Sahat menjalani proses persidangan. Ia didakwa melanggar pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan junto pasal 154 huruf A KUHP. Meski demikian, hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada Sahat. Kejadian ini merupakan momentum sejarah dalam kaitan kebebasan berekspresi di negeri kita, kata Didi saat ditemui di Jakarta Jumat 5 Agustus 2016. Banyak orang di media sosial ketika berbicara yang bersentuhan dengan kekuasaan, mereka harus berhadapan dengan penegak hukum, ujarnya. Menurut Didi, hakim tidak semata-mata memutus berdasarkan apa yang tersurat dalam rumusan Pancagila yang dibuat Sahat. Dalam hal ini, hakim memandang perbuatan Sahat sebagai suatu kebebasan berekspresi
Memang sepintas ini seperti melecehkan. Seperti, katanya seperti. Memang sepintas ini seperti melecehkan dasar negara. Tapi ini kritik sosial, pemerintah, DPR, dan pengadilan. Tapi hakim melihat sebagai pesan moral. Ya, sudah seperti melecehkan. Pertama tadi, katanya ini sejarah kebebasan berekspresi. Kemudian dibilang seperti melecehkan. Ini poin yang ketiga, dia bilang kritik sosial. Terus yang keempat, apa namanya ini? Tapi hakim melihat sebagai pesan moral. Yang keempat dia bilang pesan moral. Sehingga hakim memutuskan secara formil dakwaan tidak memenuhi syarat, kata Didi. Saya ingin menanggapi begini ya, bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumatera Utara ini patut dikoreksi. Saya meragukan kemurnian keputusan Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Patut dikoreksi dan patut diduga ada apa di balik putusan hakim tersebut. Kebebasan berekspresi nggak keblinger kayak gitu. Pesan moral apa? Sementara orang yang memplesetkan bunyi Pancasila ini sudah tidak bermoral. Tapi kok dibilang plesetan dari Pancasila itu mengandung pesan moral. Moral apa? Dan mungkin si Helmi Felis melihat jejak putusan Pengadilan Sumatera Utara ini sehingga dia mau ikut-ikutan gitu. Nah, inilah menurut saya, kalau aparat penegak hukum tidak memutus suatu perkara secara murni dengan niat sesuai dengan tupoksinya sebagai penegak hukum, maka selanjutnya akan terjadi seperti ini. Terus menerus akan terjadi seperti ini. Karena sudah ada jejak di mana orang yang melecehkan dasar negara itu diputus bebas. Ini akan menjadi presiden buruk bagi generasi penerus. Dan pelecehan terhadap dasar negara, terhadap simbol negara, terhadap lambang-lambang negara, ini akan terus terjadi, terus berulang dan berulang lagi. Di mana kehormatan bangsa kita? Di mana martabat bangsa kita? Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, bahwa kalau bangsa lain yang melecehkan bangsa kita, melecehkan dasar negara kita, melecehkan simbol negara kita, melecehkan lambang-lambang negara kita, baru kita sebagai anak bangsa ini bangkit untuk mempertahankan martabat kehormatan bangsa kita. Lah, bagaimana kalau yang melecehkan dasar negara kita, simbol-simbol negara kita, lambang-lambang negara kita, itu adalah anak bangsa sendiri? Apakah itu yang disebut moral? Itu bukan pesan moral, itu bukan kebebasan berekspresi, itu kebiadaban yang harus dilawan, tidak bisa didiamkan. Kita hidup di era kebebasan berekspresi, tapi kebebasan berekspresi yang bermoral dan beradab. Apakah tidak ada hal lain yang bisa Anda gunakan sebagai ilustrasi daripada ekspresi pesan moral Anda? Jadi menurut saya, ini sudah cacat logika kalau kita nilai itu sebagai kebebasan berekspresi. Ini sudah cacat logika ketika kita menilai itu sebagai pesan moral. Kritik sosial. Udah gitu dibilang seperti melecehkan. Itu bukan seperti melecehkan, itu sudah melecehkan. Yang melakukan seperti ini, seperti yang juga dilakukan oleh saudara Helmi Felis ini kalau orang masyarakat biasa yang tidak punya kaitan dengan orang-orang penting, itu biasanya 1 kali 24 jam keciduk dan saya nggak tahu hukumannya itu seberat apa. Itu yang terjadi di negara kita. Kalau yang melecehkan Pancasila, dasar negara, yang melecehkan simbol-simbol negara, yang melecehkan lambang-lambang negara, adalah masyarakat biasa yang tidak punya keterkaitan dengan orang-orang penting, 1 kali 24 jam diciduk. Tapi kalau orang-orang yang ada keterkaitan dengan orang-orang penting, biasanya seperti ini. Kalau tidak ada tekanan yang kuat, tidak ada tekanan yang dahsyat dari masyarakat,
bisa jadi didiamkan saja sama aparat. Nah, inilah kemudian kenapa saya katakan kalau orang seperti Helmi Felis ini, manusia biadab ini, yang tidak beradab, yang tidak kenal moral ini, kalau tidak segera ditindak secara tegas oleh aparat, maka saya pikir ada lebih baiknya Jenderal Listio Sigit Prabowo itu mundur saja dari jabatannya sebagai Kapolri. Karena rakyat membutuhkan Kapolri yang tegas menindak orang-orang yang dengan gampangnya menghina, melecehkan dasar negara, melecehkan simbol-simbol negara, melecehkan lambang-lambang negara. Kebebasan berekspresi sebagai oposisi, silakan. Tapi ingat ya, orang itu beroposisi terhadap penguasa. Orang tidak beroposisi terhadap dasar negara. Orang tidak beroposisi terhadap simbol-simbol negara. Orang tidak beroposisi terhadap lambang-lambang negara. Ini yang patut diperhatikan. Ini beda loh. Penguasa dan dasar negara itu dua hal yang berbeda. Penguasa dan simbol-simbol negara juga berbeda. Penguasa dan lambang-lambang negara juga berbeda. Jangan sampai kebencian kita yang didasari atas sentimen politik itu membuat kita menjadi tidak hormat terhadap dasar negara, simbol-simbol negara, lambang-lambang negara. Itu kebiadaban menurut saya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, saya minta dengan hormat kepada bapak-bapak aparat Polri, teristimewa kepada yang terhormat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kalau aparat Polri tidak segera menindak secara tegas si manusia biadab bernama Helmi Felis ini, kalau manusia ini yang sudah beberapa kali melakukan provokasi tapi hingga saat ini masih bebas leluasa, ini terus dibiarkan, tidak ditindak tegas, tidak ditangkap, dan tidak diberi pembinaan, maka saya kira lebih bagus Kapolrinya diganti. Rakyat butuh Kapolri yang lebih tegas untuk menindak orang-orang yang tanpa moral dan tanpa adab menginjak-injak harkat dan martabat bangsa ini. Dan saya secara pribadi ingin sekali lagi menantang si Helmi Felis ini. Sekarang itu kan ada Om Deddy Corbuzier yang memfasilitasi orang tinju itu kan. Pertama anaknya sama si siapa itu. Dan yang kedua ada Nikita Mirzani sama siapa lagi itu. Duel tinju. Saya ingin tantang Helmi Felis. Dan ini juga sekalian saya mau minta kepada Om Deddy Corbuzier. Tolong fasilitasi saya dan Helmi Felis. Saya tantang tarung bebas. Sebagai anak bangsa yang tidak terima martabat bangsaku diinjak-injak oleh manusia bajingan yang tidak beradab ini, saya tantang si Helmi Felis untuk tarung bebas. Dan kalau Om Deddy Corbuzier berkenan, tolong fasilitasi saya dan Helmi Felis. Kalau dia terima tantangan saya siap tarung bebas dengan dia. Mati pun saya siap. Saya kira itu. Saya Kristianto Yen Oni, salam Pancasila. Merdeka!